Pulau Medok. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan tenaga pendidikan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pembebasan pelatihan pedagogis guru dari BPGTK Provinsi Jawa Timur oleh Saudari Lucy Dia Hapsari SPD. Perkenalkan, saya Dwi Hartik Susanti SPD yang akan memandu acara ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Inti acara. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Satuan SMPN 2 Bendor. Kepada Ibu Asmini Santi SPD MPD, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Urusan dan Bapak Ibu Guru pengajar di SMP Negeri 2 Bendor. Marilah tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan karunia, rahmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berbagi praktek baik dalam ruangan ini di SMP Negeri 2 Bendor dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, di siang hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Ibu Lucy Dia Hapsari, guru kita. Ini karena beliau sudah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh BPGTK Jawa Timur, dan saat ini beliau ingin mengimbaskan ilmunya, jadi memberikan praktek baiknya kepada kita semua dalam acara yaitu pengimbasan pelatihan pedagogis. Saya mohon atau saya harapkan dari Bapak Ibu semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita peroleh hari ini yang akan diberikan oleh Ibu Lucy Dia Hapsari. Pengimbasan ilmu yang sudah diperolehnya di Malang kemarin bisa nanti ditularkan ke Bapak Ibu guru semua dan bisa dipraktekkan dalam mendidik putra putri kita tercinta demi kemajuan sekolahan kita bersama. Jadi kegiatan hari ini, kegiatan kali ini murni diadakan oleh Ibu Lucy di sekolahan kita yang notabene guru atau pendidik dari bahasa Indonesia yang sudah berhasil mengikuti kegiatan atau mengikuti diklat pelatihan di BPGTK yang diawali dari tes secara daring. Serangkaian tesnya sudah diikuti dan dari Kabupaten Magetan, dari SMP itu yang lolos hanya Bu Lucy sendiri, satu-satunya guru yang lolos dalam mengikuti pelatihan pedagogis ini. Jadi dari Magetan itu hanya ada 2, dari SD 1, dari SMP
harus bersyukur karena walaupun kita berada di sekolahan pinggiran, tetapi guru kita juga ada yang bisa melesat mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah kita. Jadi perlu saya apresiasi sekali karena sudah bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan hari ini sudah bisa melaksanakan pengimbasan. Untuk itu mempersingkat waktu, acara pengimbasan pelatihan pedagogis yang dilaksanakan oleh BPBTK Jawa Timur oleh Ibu Lucy Diarsari dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dan kita laksanakan. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber kita. Kepada Ibu Lucy Diarsari SPD, kami silakan. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Sepeda luar biasa. Baik, terima kasih. Izinkan saya berdiri di sini pada hari ini untuk sedikit memberikan materi yang saya dapatkan dari pelatihan pedagogis guru BPBTK Jawa Timur. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Asmini Santi SPD MPD selaku Kepala Satuan Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf kependidikan di SMP Negeri 2 Bendot. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan 2 materi. Untuk itu nanti di akhir sesi apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo nggih. Kita santai juga nggih Bapak Ibu nggih. Saya tidak grogi. Sebelum memasuki materi perencanaan pembelajaran, materi pertama yang ingin saya sampaikan itu yaitu growth mindset Bapak Ibu. Growth mindset. Yang guru bahasa Inggris ini mungkin artinya apa? Bu, boleh pola pikir bertumbuh. Baik, terima kasih Bu. Pola pikir bertumbuh. Growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu, yang materi pertama yang saya dapatkan di BPBTK itu adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Kenapa? Karena sebelum kita menerima materi yang mungkin levelnya sulit-sulit, materi yang paling penting atau dasar, fondasi seperti itu adalah growth mindset, pola pikir bertumbuh. Kalau kita tidak menerapkan, kita mau bertumbuh, materi yang didapatkan bisa masuk atau tidak, nggih? Tidak, sulit ya. Makanya pola pikir bertumbuh itu sudah harus diterapkan agar semua materi apapun itu nanti bisa masuk. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada pola pikir bertumbuh, berarti ada lawan katanya. Apa itu ya kira-kira lawan katanya?
perkembangan pendidikan masuk itu agar kita bisa menerima, agar kita sama-sama berkembang. Makanya pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini penting ya Bapak Ibu ya, sangat penting untuk peserta didik kita dan juga untuk kita sebagai pendidik. Contohnya apa ya pola pikir bertumbuh itu, dan juga contoh pola pikir tecat. Yang contoh sederhana selama ini, siswa A tidak bisa mengerjakan soal matematika. Nah itu kira-kira pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap? Pola pikir tetap. Kita menjudge siswa A tidak bisa mengerjakan soal matematika. Kalau pola pikir bertumbuh itu harusnya siswa A belum bisa mengerjakan soal matematika. Oke, tidaknya itu diganti belum. Seperti itu sudah merupakan satu hal kecil tapi penting. Kita sudah merubah pola pikir kita. Kita tidak boleh saat ini menjudge siswa-siswi kita tidak bisa melakukan sesuatu. Padahal setiap siswa-siswi atau peserta didik kita memiliki kemampuannya masing-masing. Yang betul itu belum bisa. Nah, bagaimana agar bisa? Kita dampingi, kita berikan motivasi dan lain sebagainya, kita fasilitasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh itu ternyata yang saya dapatkan waktu itu memberikan motivasi pun tidak boleh sembarangan. Wah, kamu hebat sekali. Itu sudah betul belum ya motivasi yang saya berikan? Wah, kamu hebat sekali. Betul. Kurang tepat. Motivasi untuk siswa saat saya bilang, wah kamu hebat sekali itu ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Yang tepat bagaimana? Ada yang mau mencontohkan? Yang tepat bagaimana harusnya memotivasi siswa? Kata-kata, wah kamu hebat sekali itu ternyata tidak relevan Bapak Ibu. Yang paling tepat adalah, wah nah kamu sudah bisa mengerjakan soal ini dengan kemampuanmu sendiri. Kamu sudah belajar banyak hal gitu. Jadi diberikan alasan dan prosesnya. Jadi siswa itu paham hebatnya itu dia karena apa? Tahu-tahu hebatnya karena lihat teman-temannya. Atau tahu-tahu hebatnya karena apa? Jadi kita berikan alasan mendasar dia hebatnya apa? Jadi dia tersadar, oh iya ini tuh kemampuanku sendiri ya. Oh iya, ya guru PJOK ya contohnya siswa berhasil nendang bola, gol gitu. Pak mantap gol, itu apakah sudah bagus motivasinya? Bapak belum, betul. Harusnya bagaimana Bu berarti? Dikasih prosesnya dulu, cara-caranya dulu. Saat memberikan motivasi. Wah bagus sekali karena keterampilan kamu bisa menendang bola ke gawang. Ya, betul-betul banget dong buat guru PJOK kan. Sudah memberikan motivasi yang betul. Itu ya betul sekali Bapak Ibu. Nah, itu contoh hal-hal sederhana yang saya dapatkan saat pelatihan. Ternyata itu hal sederhana itu membuka mata saya. Oh iya ya, ternyata selama ini itu masih sering kita melakukan hal-hal yang kita kira sudah tepat, ternyata belum tepat gitu Bapak Ibu. Nah itu untuk growth mindset materi pertama kita. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perencanaan pembelajaran atau perencanaan RPP dengan pembelajaran mendalam seperti itu ya. Semoga saya bisa menyampaikan ini nanti. Kemudian di sini ini PPT resmi yang dari BPKTK Bapak Ibu. Pengantarnya pembelajaran berfokus pada pemahaman bermakna, relevan dan menyenangkan. Itu yang saat ini ya Bapak Ibu. Perencanaan matang menjadi fondasi untuk proses pembelajaran efektif. Guru berperan menetapkan
Berarti ini prinsip dari pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kita sudah dapat pelatihan juga itu menjadi prinsip dari membuat RPP kita saat ini. Begitu Bapak Ibu. Langkah implementasi: membaca modul, menjawab refleksi, memanfaatkan sumber daya, meninjau contoh, menyusun rencana, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan. Kemudian tujuan pembelajaran, ya ini nanti tujuannya menyusun rencana pembelajaran. Nah ini tugas saya di sana itu yaitu membuat RPP, kemudian micro teaching begitu Bapak Ibu. Di sana kegiatan saya seperti itu. Kemudian ini bukan ini kegiatannya pemaparan materi perencanaan pembelajaran. Oke. Karakteristik kurikulum berdasarkan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu yang kurikulum kita yang saat ini. Namanya bukan kurikulum pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu, tapi kurikulumnya itu menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian perencanaan pembelajaran mendalam, mengupas elemen penting perencanaan pembelajaran, fokus pada apa dan mengapa, identifikasi sampai asesmen, mewujudkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya, karakteristik kurikulum berdasarkan pendekatan pembelajaran mendalam ada 6 Bapak Ibu. Pertama, dinamis, fleksibel, responsif. Maksudnya di sini RPP yang kita buat itu harus memiliki prinsip dinamis, fleksibel, responsif, menjawab tantangan-tantangan yang ada dari kondisi kita saat ini. Seperti itu. Kemudian dinamis dengan perkembangan zaman, fleksibel. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Ini juga sangat ditekankan. Berpusat pada peserta didik itu maksudnya kegiatan atau penulisannya itu bukan guru memberi salam atau guru membagikan lembar observasi, guru bukan ya, jadi diubah jadi peserta didik membuat kelompok, peserta didik melakukan presentasi, peserta didik ini gitu. Bisa dipahami perbedaannya Bapak Ibu? Kalau itu kan di RPP guru membuka, guru memberikan ice breaking, guru apa gitu ya. Saat ini tuh dibalik yang tulisannya tuh peserta didik melakukan ice breaking, peserta didik. Nah itu saat penulisan. Kemudian kalau saat tindakan nyata di kelas itu yang sebenarnya harus banyak aktif atau memberikan tanggapan-tanggapan itu dari peserta didik, itu yang sudah dinamakan berpusat pada peserta didik. Tapi kalau guru mengarahkan, guru terus-menerus memberikan arahan-arahan, itu belum 100% berpusat pada peserta didik. Oke, selanjutnya ketiga, pembelajarannya terpadu sesuai dengan mata pelajaran atau bab-bab saat itu. Keempat, relevan dengan kehidupan masyarakat, materi-materi ataupun metode pembelajarannya itu kalau bisa yang saat ini pembelajaran mendalam itu relevan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya saat kita mengajarkan materi itu juga disampaikan kalau di masyarakat itu manfaatnya untuk apa. Misal saat pembelajaran PPKN gitu tentang berkebangsaan itu dijelaskan juga. Saat mempelajari materi ini itu kita di masyarakat itu untuk ini gitu. Jadi disampaikan juga relevansinya dengan kehidupan masyarakat. Itu boleh disampaikan di dalam RPP-nya dan juga saat langsung dengan peserta didik saat pembelajaran. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Nah ini disarankan itu untuk soal-soalnya itu tingkatnya udah mulai, kan ini SMP ya, bukan lagi SD ya Bapak Ibu, sudah mulai menganalisis, terus tingkatannya C1
sampai C6 gitu. Jangan lagi mengidentifikasi sebutkan itu masih level rendah gitu. Harus menganalisis mengapa, bagaimana gitu. Itu udah level keterampilan tingkat tinggi. Yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Di setiap RPP itu sekarang disarankan menggunakan teknologi digital, untuk PPT-nya atau nanti kegiatan siswa-siswinya menggunakan teknologi digital. Itu yang disampaikan kemarin. Selanjutnya, komponen perencanaan pembelajaran yang biasanya kita buat ya Bapak Ibu ini nanti sampai sini saja kita ya. Identifikasi itu berisi kesiapan murid, karakteristik mata pelajaran, dimensi profil lulusan. Sekarang isinya seperti ini. Terus setelah identifikasi, bawahnya RPP-nya ada desain pembelajaran. Berisi tujuan pembelajaran, masih sama ya. Praktik pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, yang kemitraan pembelajaran ini yang saya maksud tadi relevansi hubungan dengan masyarakat. Boleh saat kita pembelajaran itu melibatkan lingkungan sekolah, kemitraan pembelajaran seperti misal Kesmas itu yang lebih dekat lagi apa Pak? Dibantu Pak. Tukang kebersihan boleh, kerja bakti dengan lingkungan, terus dan lain sebagainya. Yang penting di RPP ini sekarang harus ada tulisannya Bapak Ibu kemitraan pembelajaran gitu. Bermitra dengan apa gitu. Kemudian pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi, kemudian prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ini nanti ditulis di saja. Asesmen pembelajarannya harus ada awal, proses, akhir. Harus ada 3 itu tertulis semua. Nah, identifikasi ini ada kesiapan murid, analisis pengetahuan awal, observasi, inventarisasi gaya belajar dan minat. Inventarisasi gaya belajar dan minat itu mungkin di awal semester sudah melakukan asesmen diagnostik minat bakat peserta didik itu seperti apa, seperti itu. Kemudian di RPP dicantumkan 50% kelas ini gaya belajarnya kinestetik, misal 50% kelas ini gaya belajarnya audiovisual. Dan analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi, konteks sosial dan emosional. Dimensi profil lulusan ada 8G, sama seperti biasanya. Ini yang penjelasan karakteristik mata pelajaran, mengenali sifat dasar mata pelajaran, menganalisis kompetensi, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, mengidentifikasi keterkaitan setiap mapel dengan kehidupan nyata, yang tadi mengidentifikasi potensi mata pelajaran terhadap pencapaian 8 DPR. Nah, yang nomor 5 ini contoh RPP-nya itu sekarang itu misal 1 poin ya, peserta didik melakukan wawancara bersama apa? Nah, kemudian buka kurung, belakangnya buka burung. Itu dimensi profil lulusan yang mana gitu. Wawancara misal komunikasi. Jadi di situ tadi di inti pembelajaran langkah keberapa itu buka kurung DPL titik 2 komunikasi. Jadi di setiap langkah-langkah ya namanya Bapak Ibu ya di RPP itu ya. Di langkah-langkah itu ditulisi dimensinya. Saat siswa ini itu termasuk dimensi apa? Saat siswa presentasi itu dimensi apa gitu. Cuma ditambah itu saja. Yang kemarin kan belum ada ditambah 8 dimensinya. Sekarang cuma ditambah 8 dimensi itu saja. Kemudian ini penjelasan desain pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat 2 komponen utama, kompetensi dan konten. Nah, itu di tujuan pembelajarannya harus ada peserta didik dapat apa? Mengetahui atau menganalisis
tentang apa. Itu kan kompetensi. Kontennya itu menganalisis misal materi perubahan zat. Nah, kontennya tuh isinya zat apa? Misal sampah organik di lingkungan sekolah. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemaparan dua materi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu saya kembalikan ke MC untuk selanjutnya. Terima kasih atas pemaparan yang sangat menjelaskan. Kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang hadirin yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Ya, Bu Rizka. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya, saya ingin bertanya tentang masalah kemitraan pembelajaran yang harus ada di dalam PPP yang terbaru ini. Berarti itu kemitraan pembelajaran itu misalkan saya makelnya PP. PP itu apakah bisa kolaborasi dengan makel lain untuk melibatkan mungkin masyarakat sekitar untuk mendalami suatu kegiatan, misalkan PP itu berkolaborasi dengan makel BK contohnya, itu untuk mengetahui seberapa besar rasa cita tanah air siswa misalnya dalam kegiatan kerja bakti di masyarakat atau misalnya itu kegiatan yang melibatkan masyarakat luas itu apakah bisa? Dan itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Lucy? Ditampung dulu ya. Moga yang mau bertanya lagi mungkin silahkan ya Ibu Lana. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu langsung saja, bagaimana kiat-kiat mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh? Saya ulangi, bagaimana kiat-kiat mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Lana dan Ibu Rizka untuk narasumber. Jadi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, tadi sudah ada dua penanya. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama tentang kemitraan pembelajaran. Itu yang saya terima kemarin itu sebenarnya ada dua versi. Yang pertama, kemitraan itu fungsinya untuk lingkungan sekitar. Jadi bukan bersama guru, tapi langsung boleh saja guru tersebut bermitra dengan masyarakat sekitar, langsung boleh, langsung sebut saja misal Pak Lurah, Pak RT, langsung sebutkan di situ fokus. Jangan cuma masyarakat sekitar, itu malah kurang. Dan langsung fokus saja mau bermitra dengan siapa. Misal dengan warung depan sekolah misalnya gitu. Misal dengan apa gitu boleh seperti itu. Bukan bersama guru yang lain saat itu begitu. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Ana tentang kiat-kiatnya itu kiat-kiatnya yang dari materi itu sebenarnya ada di PPT, tapi karena ini PPT-nya tidak saya bukakan tadi, seingat saya saja ya Bu, karena saat itu kiat-kiatnya itu kita memang harus mengidentifikasi dulu. Kalau itu diidentifikasi itu apa namanya sudah tahu, oh anak ini kok serasanya memiliki pola pikir tetap, itu baru nanti kita bisa memulai latihan-latihan bagaimana caranya agar anak ini bisa mengubah agar memiliki pola pikir bertumbuh. Memang tidak bisa langsung saklek, tapi dengan diarahkan, dibimbing, kemudian dikasih pemahaman bahwa pola pikirnya itu kurang tepat. Jadi memang harus dikasih tahu ya pola pikir yang benar itu seperti apa, kemudian juga dicontohkan begitu. Mungkin begitu. Apakah sudah diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi
Sampai jumpa